Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan sebuah materi dari kelompok 6 yang berjudul Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Sebelum materi ini dimulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Marvina Nur Prihatini dengan NIM 1861042. Saya Merita Nur Afifah, NIM 1861255. Saya Iis Romalasari, NIM 1861037. Saya Yalas Laila Milenia, NIM 1861075. Gini teman-teman, di sini kami akan membahas sebuah materi yang berjudul apa tadi? Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Nah, di sini aku akan menanyakan sebuah pertanyaan. Gini, Vin, di sini kan kita akan membahas materi tersebut. Nah, aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan tentang pembangunan koperasi. Nah, menurut kamu apa sih? Coba jelaskan sedikit saja. Gini, Is, kalau menurut aku itu kemajuan pembangunan koperasi ini cukup menggembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuannya ekonomi. Gini, aku mau tanya pada teman-teman, dalam koperasi kan pastinya ada perundang-undangan. Nah, saya itu belum paham. Coba dijelaskan, barangkali teman-teman ada yang mengerti. Pemerintah pernah mengeluarkan UU nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Pada tahun 1992, pemerintah mencabut UU nomor 12 tahun 1967 tersebut karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berlaku hingga sekarang. Oh, jadi begitu. Nah, dalam mendirikan koperasi pasti kan tentunya ada sebuah hambatan atau tantangan dalam mendirikan koperasi tersebut. Menurut kalian apa sih tantangan tersendiri untuk mendirikan koperasi tersebut? Jadi koperasi memiliki berbagai hambatan struktural, yaitu dapat berfungsi berperan memperkuat perekonomian nasional, dan demikian menjadi tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi. Nah, aku boleh dong menambahkan sebuah kendala dari sebuah pembangunan koperasi itu. Di sini aku ingin menjelaskan kendala internal dan kendala eksternal. Mungkin bisa dijelaskan apa itu kendala internal dan kendala eksternal? Oh iya, baik. Di sini aku menjelaskan internal dulu ya. Kendala internal yang pertama itu rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Yang kedua itu terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. Nah, untuk kendala eksternalnya, yang pertama itu terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. Yang kedua, belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. Dan yang terakhir itu iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Dalam pembangunan koperasi itu ada peluang usaha. Nah, di sini barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Coba jelaskan sedikit saja. Kan pasti ada itu peluang usaha dalam mendirikan sebuah pembangunan koperasi. Nah, di sini ada kalian mungkin ada yang paham tentang hal tersebut. Coba jelaskan sedikit saja. Di dalam mendirikan koperasi ada 3 peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. 2, terbukanya perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi. 3, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, menciptakan peluang usaha terutama bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri. Teman-teman, lalu saya akan bertanya, apa sih sasaran dan kebijakan dalam pembangunan koperasi itu? Ini jawaban dari saya ya.
Kalau sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berarti dalam masyarakat. Mungkin ada yang bisa dijelaskan lagi? Oh iya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan umum pembangunan koperasi. Dijalankan oleh pemerintah dan diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi semakin maju, makin mandiri, makin berkedaulatan masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat, mampu berperan dalam segala bidang usaha. Nah, menurut saya itu saja sih, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, dan insya Allah sudah jelas. Boleh kita tutup hasil diskusi kali ini? Boleh. Diskusi kali ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Iya, kita jadi ngerti tentang Perkoperasian itu apa, lembaganya itu apa. Ini presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.